warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita kembali menjumpai Anda dalam Berita Sultan Siang di edisi Jumat 12 Mei 2023. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan strategi Ombudsman khususnya perwakilan Provinsi Banten untuk mewujudkan transparansi birokrasi. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara tersirat menggambarkan pentingnya juga negara memenuhi pelayanan publik. Dengan demikian, Ombudsman khususnya perwakilan Banten melakukan pengawasan dan juga menerima pengaduan terkait dengan pelayanan publik dan transparansi birokrasi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Lalu seperti apa tugas tersebut dilakukan sehingga dapat menghasilkan transparansi birokrasi? Dan senang sekali pemirsa di studio Sultan TV telah hadir Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten. Sudah hadir Bapak Fadli Afriyadi. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Dea. Pak kabar ya, biasanya dipanggilnya ya? Biasanya dipanggil Pak kabar. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih suasana lebaran kata pemirsa ya. Silakan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Bapak kemarin mudik? Tidak ya. Kemarin kita dari Ombudsman pada saat mudik juga melakukan pelayanan, diantaranya adalah pemantauan mudik dan pemantauan penyelenggaraan THR, sehingga kami dari Ombudsman Provinsi Banten juga tetap standby. Meskipun beberapa di antara teman-teman cuti, kita tetap sampai menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Wow. Jadi tidak mudik. Tidak mudik ya. Standby untuk menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Menerima pengaduan, ya. Melakukan pemantauan langsung di lapangan. Pemantauan langsung juga. Baik. Okay. Mungkin sebelum kita ke strategi yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan Banten khususnya Pak, mungkin bisa sedikit saja nih menjelaskan soal kemarin yang sempat ramai ini sehingga banyak sekali awak media juga yang membidik Ombudsman perwakilan Provinsi Banten. Sepertinya apa nih Pak yang terjadi sebetulnya? Begini, Ombudsman itu adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, berarti termasuk diantaranya adalah Pemda Provinsi Banten. Nah, kita melihat bahwa penyelenggara pelayanan yang baik, yang kompeten, tentu akan memberikan pelayanan publik yang baik juga kepada masyarakat. Jika instansi bidang dan pekerjaan itu dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berkompeten, tentu akan menghasilkan pelayanan publik yang baik. Nah, jika sebaliknya, tentu dikhawatirkan pelayanan publik itu tidak akan diberikan dengan baik. Nah, dengan adanya kemarin pengukuhan dan pengangkatan sekitar 478 orang ya, pejabat pada level eselon 3 dan eselon 4, kami melihat beberapa persen diantaranya, sekitar 20, di atas 25% ya, 27% diantaranya itu tidak linear antara kompetensi yang mereka miliki dengan bidang tugas pokok dan bidang dari bidang tersebut. Nah, atas dasar dugaan awal tersebut, kami menduga adanya potensi terjadi maladministrasi. Untuk itu kami menyatakan bahwa Ombudsman akan melakukan penyelidikan lebih jauh yang kita kenal di Ombudsman sebagai investigasi atas prakarsa sendiri. Begitu ceritanya. Baik Pak Kabar. Dan banyak juga ini pemirsa dan juga masyarakat yang masih bertanya soal tugas Ombudsman nih. Apakah kemudian juga seberapa dekat Ombudsman dengan masyarakat ketika misalnya masyarakat ingin melakukan pengaduan dan datang ke Ombudsman, seperti apa skemanya Pak? Oke, baiklah. Ombudsman itu memiliki 8 tugas utama ya. Yang pertama itu adalah menerima laporan masyarakat. Jadi menerima laporan masyarakat itu adalah tugasnya Ombudsman. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan atas laporan yang masuk dari masyarakat tersebut, lalu melakukan pemantauan monitoring atas tindak lanjutnya.
Dan yang keempat itu adalah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri jikalau menemukan adanya potensi-potensi maladministrasi. Nah, dan ada tugas-tugas lainnya, ada 4 tugas lain. Tapi tugas inti yang kita lakukan diantaranya saat ini adalah itu. Nah, bagaimana kami menerima laporan? Untuk menerima laporan, masyarakat bisa datang langsung ke kantor Ombudsman Perwakilan Banten, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui media sosial, email, dan sangat mudah, cukup melampirkan identitas dan menceritakan kronologinya. Masalahnya apapun saja yang terkait dengan pelayanan publik, itu silakan dilaporkan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD, intinya adalah semua yang melaksanakan penyelenggara pelayanan publik yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD, itu jika tidak memberikan layanan sebagaimana mestinya, masyarakat berhak melapor kepada Ombudsman. Oke, ini catatannya adalah siapa saja yang melakukan pelayanan publik yang dibiayai oleh APBD tadi, ini bisa dilakukan pelaporannya kepada Ombudsman. Betul. Nah, yang dilampirkan Pak, selain mungkin tadi ada identitas yang harus dilampirkan untuk melakukan pelaporan, atau barangkali Ombudsman juga pernah ini melakukan atau juga menerima pelaporan yang identitasnya ingin disembunyikan, mungkin pernah ya Pak Kapolres? Oh, bisa, justru bisa. Jadi masyarakat bisa meminta identitasnya dirahasiakan, ya. Tapi jangan lupa, terkadang ada yang tidak bisa dirahasiakan. Contohnya nih, dia tidak dapat bantuan sosial. Ya kan nggak mungkin identitasnya bisa dirahasiakan karena itu terkait dengan layanan pribadi. Tapi kalau itu layanan umum umpamanya, ya masyarakat merasa perizinan berusaha bagi usaha kecil umpamanya di satu wilayah itu susah gitu ya. Ya dia bisa menyembunyikan identitasnya, atau umpamanya adanya dugaan pungli atas hal-hal tertentu ya. Contohnya terkait dengan perizinan kah atau apa, ya masyarakat bisa untuk menyembunyikan atau meminta identitasnya dirahasiakan. Baik, kalau kita berangkat ke tema strategi Ombudsman ya Pak Kapolres ya, yang kemudian yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi birokrasi pada pelayanan publik tadi khususnya, apakah selain mungkin melakukan menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat dan juga lain sebagainya, apakah Ombudsman juga ini melakukan investigasi sendiri Pak? Betul, sesuai dengan tugasnya, Ombudsman itu bisa melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, atas adanya dugaan maladministrasi tanpa menunggu laporan dulu dari masyarakat. Dan sebenarnya bukan cuma kasus yang kemarin ya, kita juga melakukan beberapa sebenarnya investigasi atas prakarsa sendiri. Mungkin tidak happening kemarin. Nah, kenapa kemarin itu juga penting? Pertama, kita ingin menunjukkan inilah pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, bahwa kita mulai dengan secara terbuka, bahwa kami akan melakukan pemeriksaan ini atas adanya indikasi, adanya dugaan maladministrasi berdasarkan data awal yang kita terima. Tentu ini butuh pembuktian. Apakah memang ujungnya ternyata ada maladministrasi? Bisa ada atau bisa tidak. Dan kalaupun tidak, ya kita akan sampaikan apa adanya. Kalau ternyata ada, sebagaimana Ombudsman, output akhir kita adalah kita bisa memberikan saran perbaikan. Jadi bagi Ombudsman yang butuh adalah bagaimana pelayanan publik itu semakin baik dan semakin meningkat. Itu yang kita tuju ya, dan kita harapkan. Iya, baik. Dan pada akhirnya adalah memberikan pelayanan publik yang maksimal ya, dan juga yang terbaik untuk bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Baik, kalau misalnya tadi disebutkan juga oleh Pak Kapar adalah seluruh pengaduan yang diterima ini artinya cukup luas ya. Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten ini cakupannya seperti apa Pak Kapar? Ya, memang sangat luas ya. Kita provinsi 1, ada 8 kabupaten kota. Ya. Di situ ada BUMN ya, ada BUMN dari pusat yang membuka cabang perwakilan di daerah. Lalu juga ada instansi vertikal yang ada di daerah, belum lagi BUMD. Semuanya itu bisa menjadi objek layanan kita. Kasus pertanahan umpamanya, sertifikat tanahnya lama keluar tidak ditanggapi, kita bisa BPJS-nya, apapun itu, atau umpamanya sekarang yang juga cukup banyak umpamanya kredit rumah, kredit selesai ternyata sertifikatnya tidak terbit, ya banyak hal. Semuanya memang sangat luas sekali apa yang menjadi bidang dari tanggung jawab Ombudsman ini. Jadi kita mengharapkan sebenarnya adalah dukungan dan partisipasi masyarakat agar kita dapat melakukan tugas ini dengan lebih baik ya, melalui pelaporan adalah salah satu diantaranya. Dan kita tidak perlu takut ya, penyelenggara negara tidak perlu takut dengan adanya laporan masyarakat, karena perbaikan itu kan bisa dari dalam dan bisa dari luar ya.
kadang kita tidak tahu apa yang ada di pundak kita kan, ternyata ada lalat atau apa, orang lain yang lebih tahu, dan masyarakat mungkin lebih tahu apa yang ini, dan masyarakat bisa melapor kepada Ombudsman untuk dilakukan perbaikan. Baik, ini sudah memasuki bulan Mei, bulan kelima di tahun 2023. Barangkali kalau Pak Kaper mencatat sudah ada berapa banyak pengaduan yang datang ke Ombudsman? Untuk tahun ini sudah hampir 50 ya, 50 aduan ya, 50 aduan. Setahun itu rata-rata itu 200 aduan masuk ke Ombudsman. Di luar itu ada yang cuma konsultasi. Konsultasi itu biasanya angka lebih besar, di atas dalam setahunnya. Di setahun itu bisa 500 aduan. Memang biasanya awal tahun itu agak sedikit karena ada puasa segala macam ya, tapi biasanya pertengahan tahun ke ujung itu semakin banyak. Rata-rata kita di angka 200-an aduan yang masuk dari masyarakat. Setiap tahun ya? Setiap tahun untuk beragam permasalahan yang ada, mulai dari yang tadi ya, administrasi kependudukan, pertanahan, sampai pungli dan segala macamnya. Baik, luar biasa ya. Selain pengaduan, tadi ada konsultasi, seperti wadah curhat juga ya Pak Kaper ya? Iya. Karena terkadang mereka di saat datang, begitu konsultasi segala macam, oh ternyata itu bukan masuk wewenang Ombudsman, juga ada. Ya kayak kasus korupsi ya itu bukan wewenang kita, ya kriminal itu bukan wewenang kita, karena ada aparat penegak hukum lainnya yang berwenang atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Baik, Pak Kaper, kita ke pertanyaan pemirsa. Ini sudah ada yang bergabung melalui live chat di streaming Sultan TV. Ada yang ingin ditanyakan soal apakah Ombudsman bisa memberikan sanksi kepada instansi pelayanan publik yang buruk. Silakan. Ombudsman bisa memberikan usulan tindakan koreksi atau perbaikan. Nah, perbaikan itu wajib dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka Ombudsman bisa melaporkan kepada atasannya yang lebih tinggi. Umpamanya dinas tidak melaksanakan usulan perbaikan, kita bisa melaporkan kepada gubernur. Gubernur tidak melaksanakan, kita bisa melaporkan kepada presiden, gitu ya. Sehingga mereka memang usulan perbaikan itu menjadi sebuah keharusan, kewajiban untuk dilaksanakan. Dan kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa atas permasalahan ini kita memberikan usulan perbaikan begini dan ternyata tidak dilakukan. Jadi masyarakat juga bisa memberikan penilaian. Begitu. Oke, baik Pak Kaper. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak, dari pemirsa juga. Ini ada yang tanya soal bagaimana Ombudsman RI Program Banten ini mengawal pelanggaran dan juga tindak lanjutnya seperti apa jika ini adanya apa indikasi pelanggaran itu tadi. Ya, jadi pelanggaran kan ada dua tadi. Ada yang memang hasil pemantauan kita berdasarkan informasi yang kita terima sendiri, bisa juga dari teman-teman media gitu ya. Jadi kami di Ombudsman itu langganan hampir seluruh media lokal. Kita juga memantau ya, seperti Sultan TV dan beberapa media lokal lainnya untuk melihat apakah ada potensi-potensi pelanggaran atas pelayanan publik di masyarakat. Nah, kalau ada, kita bisa melakukan investigasi atas pelayanan sendiri, atas prakarsa sendiri. Di luar itu, laporan dari masyarakat. Nah, laporan masyarakat begitu kita terima, kita punya bagian namanya adalah penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi laporan yang kita terima kita verifikasi dulu kelengkapan administratifnya, apakah itu merupakan wewenang Ombudsman atau bukan. Setelah dinyatakan cukup, baru kita masuk pada tahap pemeriksaan. Nah, nanti teman-teman pemeriksaan itu akan melakukan klarifikasi kepada terlapor ya, penyelenggara negara yang dilaporkan yang tidak menjalankan pelayanan yang baik. Karena di Ombudsman kita memiliki prinsip imparsialitas. Kita tidak memihak ya. Jadi kita tidak memihak kepada pelapor dan kita tidak memihak kepada terlapor. Dari klarifikasi yang masuk, nanti kita kalau perlu kita lakukan mediasi juga, sehingga nanti kami bisa mengambilkan kesimpulan apakah memang ditemukan adanya maladministrasi atau tidak. Kalau ditemukan maladministrasi, berarti harus ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan, saran-saran perbaikan yang harus dilakukan oleh penyelenggara layanan. Nah, di saat penyelenggara layanan sudah melakukan saran-saran perbaikan, berarti permasalahan itu sudah selesai gitu ya. Karena hak-haknya masyarakat sudah terpenuhi dan kami memonitoring, memantau apakah saran-saran perbaikan yang kami berikan itu dilakukan atau tidak. Dan kalau tidak, ya kami melakukan hal yang tadi, kita bisa melaporkan kepada atasannya atau mengumumkan kepada masyarakat. Artinya setiap kasus yang dilakukan pengaduan dan investigasi tadi, ini kurun waktu untuk penyelesaiannya juga beragam ya Pak ya? Oh, beragam. Beragam. Ada yang bisa kita selesaikan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan tidak sampai 1 kali 24 jam. Umpamanya masalah orang mau masuk rumah sakit, ternyata BPJS-nya terkendala.
ya itu kan tidak mungkin ditunda-tunda lama. Kita sebut itu dengan respon cepat ombudsman. Nah itu dan waktu hitungan jam kita harus selesaikan itu karena orang itu harus dirawat, mendapatkan pelayanan kesehatan. Gitu. Atau ada beberapa layanan seperti Adminduk yang memang kita sudah memiliki hubungan kerja yang cukup baik dengan ini. Jadi itu bisa diselesaikan dengan cepat, tapi memang ada beberapa juga permasalahan itu yang cukup panjang ya. Ya memang tergantung derajat tingkat permasalahan itu sendiri. Itu yang membuat ada beberapa ya lumayan berbeda-beda. Kita nggak bisa kasus yang sama pun kita tidak bisa menyamaratakan waktu. Oke. Baik, kita ke pertanyaan pemirsa kembali, Pak. Ini ada yang tanya mengawal pelayanan publik, Pak. Biasanya seperti kejaksaan, polisi, dan bagaimana sinergi yang dibangun bersama dengan ombudsman. Silakan. Kita Ombudsman Republik Indonesia itu secara organisasi itu memiliki MOU dengan dua lembaga tersebut, sehingga kita sama-sama sudah punya kerjasama ya, kesepakatan bagaimana kita melakukan pelayanan publik dengan baik, dan kita juga memantau bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga penegak hukum lainnya. Jadi kalau umpamanya teman-teman masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang kurang baik atau kurang memuaskan dari penegak hukum lainnya, itu ombudsman juga bisa menindaklanjuti. Jadi kita saling mendukung ya bagaimana pelayanan publik ini bisa diberikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Baik, termasuk tadi ketika Pak Kapar juga bilang ada yang melakukan pengaduan kriminalitas, ini biasanya dialihkan kepada pihak yang lebih berwenang. Kita arahkan kepada pihak berwenang. Tapi seandainya di sana mereka tidak sudah berprosesnya tidak mendapatkan layanan bagaimana mestinya, atas itu mereka bisa menyampaikan kepada kita. Nah, tapi bukan atas kasus pelanggaran hukumnya ya, tapi atas pelayanan yang tidak diberikan dengan sebagaimana mestinya, tidak memuaskan tadi. Baik, kembali lagi kepada pelayanan tadi ya. Baik, kita ke pertanyaan pemirsa kembali, Pak. Jika ada pihak birokrat ini melaporkan sejawatnya, misalnya sesama ASN contohnya, ini seperti apa tanggapan ombudsman, dan lalu apakah ombudsman juga ini sudah melakukan sosialisasi yang masif yang dikerjakan oleh ombudsman ini seperti apa? Melaporkan sejawat tentu tergantung kasusnya apa. Tergantung kasusnya. Apa dulu yang dilaporkan ya. Kalau terkait dengan pelayanan publik umpamanya tentu iya itu bisa masuk ke kita. Kalau terkait masalah hukum tentu akan ada aparat penegak hukum lainnya gitu ya. Tapi kalau terkait dengan pelayanan publik tentu bisa disampaikan ke kita dan kita akan menindaklanjuti. Jadi memang tergantung kasusnya apa. Yang kedua tadi sosialisasi. Ombudsman sudah melakukan sosialisasi masif. Ini memang tantangan bagi ombudsman ke depan. Saya yakin juga pemirsa Sultan TV juga banyak yang belum tahu ombudsman itu apa gitu ya. Nah ini PR bukan cuma kita di perwakilan Banten dan terutama di perwakilan Banten ya, karena ruang lingkup kita cukup banyak dan beragam ya. Kabupaten Tangerang, Lebak, Rangkas, segala macam itu kan cukup beragam masyarakatnya, dan dengan jumlah kami kita memiliki keterbatasan. Jadi kami sangat berterima kasih dengan media-media seperti ini, adalah salah satu wujud sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu, oh ternyata ada ombudsman sebagai salah satu upaya akhir ya, upaya jika mereka tidak mendapatkan layanan yang baik sebagaimana mestinya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Wah ini ramai sekali nih yang ikut serta di live chat ya. Pak, bocoran dong katanya sedikit sejauh ini pelanggaran berat yang pernah Bapak tangani di Banten ya Pak. Saya ini baru di Ombudsman Desember 2022. Jadi kalau ditanya pelanggaran berat sejauh ini ya belum ya. Tapi sebelumnya tentu saya harus bertanya dulu kepada teman-teman kita di Ombudsman ya. Jadi kalau ditanya apakah sejauh ini ada pelanggaran berat, dan klasifikasi pelanggaran berat itu tidak ada di Ombudsman. Kita tidak membedakan antara pelanggaran ini berat, ringan atau tidak. Karena gini, saya selalu sampaikan di mana-mana berkali-kali, pelayanan publik itu tidak bisa kita klasifikasikan berat ringannya. Contohnya sederhana saja, mbaknya bikin KTP. KTP itu dibutuhkan untuk bekerja. Kalau tidak jadi, pekerjaannya batal. Pertanyaan itu jadi berat apa ringan? Ya kan? Mungkin bisa dibilang ringan karena cuma KTP, tapi kalau itu adalah syarat untuk mencari pekerjaan, berarti itu seumur hidup. Ya kan?
penghasilan, dia menjadi berat gitu. Jadi di pelayanan publik sebenarnya kita tidak bicara berat dan ringan. Kenapa? Karena itu tingkat kepentingan dari masyarakat itu sendiri dan tingkat kebutuhan masyarakat beda-beda gitu ya. Jadi ya bagi kita ini adalah pelayanan buat masyarakat. Apapun itu kita tidak melihat berat ringannya. Karena apa? Karena itu dibutuhkan masyarakat. Ya kalau itu dibutuhkan kita tidak menilai berat dan ringannya. Oke, tidak bisa diklasifikasi yang berat. Kita tidak bisa menyatakan klasifikasi berat dan ringan. Iya, cuma bansos umpamanya. Dia berhak dapat bansos, nggak dapat ya. Bagi kita mungkin sebagian orang anggap berapa sih nilai bansos. Tapi bagi yang berhak menerimanya, bagi dia itu untuk penyambung hidup ya. Sesuatu yang dia butuhkan ya. Bagi dia itu menjadi hal yang sangat penting ya. Sehingga kita tidak bisa membagi mengklasifikasikan. Baik Pak Kapar. Dan katanya apakah betul nih Ombudsman menjadi musuh banyak pihak? Tidak. Ya, kita adalah mitra. Hubungan meskipun dalam undang-undang dinyatakan Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BUMN semacam. Tapi hubungan antara pelaksana dan pengawas itu kan bukan seperti musuh ya. Tidak, kita bekerja sama karena tujuan kita kan sama, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Iya, dan kita kan bukan mencari kesalahan, tidak ke sana. Kita adalah mengkoreksi jika ada hal-hal yang membuat merugikan bagi masyarakat dari sisi pelayanan publik. Jadi ini adalah kepentingan bersama gitu ya. Pemerintah daerah dan saya yakin seluruh penyelenggara pemerintahan juga tahu bahwa fungsi pengawasan itu bukan dalam artian sebagai musuh. Fungsi pengawasan itu agar tugas pokok fungsi mereka berjalan dengan lancar dan baik gitu. Dan tujuan kita adalah agar pelayanan pada masyarakat semakin baik. Dan di mana-mana fungsi pengawas tujuannya sama, meningkatkan kinerja dari yang diawasi, bukan untuk mencari kesalahan apalagi memusuhi. Jadi kami merasa tidak ada musuh sama sekali. Kita sama-sama lembaga negara, kita sama-sama dibiayai oleh APBN, dan kita sama-sama bertanggung jawab atas setiap yang kita terima dari itu kan uang masyarakat ya, uang pajak segala macam. Ya kita sama-sama bertanggung jawab atas itu. Ya, baik. Dan pada intinya sih sebetulnya tujuannya sama tadi ya, dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk publik dan juga kepada masyarakat. Baik, Pak Kapar, mungkin ada pemirsa juga yang ingin tanya, bagaimana kalau pemirsa ingin melakukan pengaduan, kemana saja, dan juga mungkin bisa disebutkan di kantornya di mana sih Ombudsman? Kantor kita itu di Ciracas ya. Di seberangnya, nanti saya sebut salah, di seberangnya, di samping kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Serang. Jadi silakan masyarakat yang ingin datang langsung silakan, atau bisa melalui websitenya Ombudsman, www.ombudsman.go.id, silakan dibuka. Di situ juga bisa melakukan pelaporan secara langsung. Dan di luar itu sebenarnya atas semua pelayanan publik dikenal adanya Span Lapor. Jadi masyarakat yang melapor di Span Lapor pun setelah 60 hari jika tidak ditindaklanjutin tetap juga akan masuk ke Ombudsman. Jadi bisa melalui email, bisa datang ke kantor gitu ya. Silakan saja, bisa juga melalui WhatsApp, semuanya bisa kita terima dan kita tindak. Oke, media sosialnya juga ada ya Pak ya? Media sosialnya juga ada. Untuk Ombudsman Provinsi Banten juga ada, Ombudsman Banten ya, maaf kalau saya salah, Ombudsman Banten, silakan aja dicek, itu ada Ombudsman Banten. Baik, bisa langsung datang ke kantornya atau mungkin tadi melakukan di websitenya atau juga di media sosialnya. 24 jam Pak? Laporan boleh silakan 24 jam, tapi tentu tindak lanjutnya atau responnya kita akan berikan pada saat jam kerja. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Kapar sudah bersama kita di siang hari ini. Sehat selalu Pak. Siap, terima kasih. Baik, dan juga kita tunggu terkait dengan tadi hasil dari investigasi dugaan sementara ya Pak ya. Nanti kita akan tunggu dan juga tindak lanjuti lagi seperti apa perkembangan dari kasus yang sedang diteliti oleh Ombudsman dan juga dengan rekan-rekan lainnya. Terakhir Pak Kapar sebagai closing statement silakan untuk disampaikan kepada pemirsa dan masyarakat. Ombudsman sebagai lembaga negara, pengawas penyelenggara pelayanan publik, sama sebagaimana penyelenggara pelayanan publik, tujuan kita adalah sama, bagaimana pelayanan publik itu semakin baik sehingga masyarakat akan semakin sejahtera. Dan kita membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Pelaporan adalah salah satu upaya untuk peningkatan dan perbaikan. Ya, bukan masalah cari-cari kesalahan, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan perbaikan dan kinerja dari penyelenggara pelayanan publik sehingga yang diuntungkan itu adalah masyarakat, dan itu adalah tugas dan harapan kita semua. Jadi silakan masyarakat apapun permasalahannya,
kendala atas pelayanannya, tidak terpenuhnya hak-hak pelayanan publiknya, silakan menyampaikan laporan kepada Ombudsman dan kami akan tindak lanjuti. Dan itu semua gratis. Gratis. Silakan datang sendiri, tidak perlu menggunakan kuasa atau apapun, pasti akan kami layani sama sebagaimana mestinya. Kami dibiayai oleh negara, jika harus kita datang, kita akan datang untuk menindaklanjutin. Jadi tidak ada satupun biaya yang dikeluarkan dan semuanya adalah gratis. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Fadli Afriyadi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, sehat selalu. Semoga nanti next kita bisa lanjutkan lagi perbincangan kita, karena banyak sekali pemirsa juga yang masih belum tahu terkait dengan fungsi dan juga kedudukan Ombudsman. Nah, kalau sekarang nih melalui tayangan ini semoga pemirsa juga bisa lebih mengerti dan juga bisa lebih paham adanya Ombudsman ya untuk melakukan pengaduan tadi, dengan catatan Pak, pelayanan publik ya. Yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dan dibiayai oleh PBN. Oke, baik. Terima kasih, sehat selalu Bapak, dan terima kasih juga pemirsa Sultan TV atas kebersamaan Anda, dan juga mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan kita bacakan ya semuanya. Nanti insya Allah kita bisa sambung kembali dengan Pak Kapar dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dela Tamungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.